Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu dijadikan pelarian. Oh boleh dong saya self reward, oh boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen deh belanja tas yang saya pengen deh belanja baju yang saya udah impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya, ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Ya, ketika gue punya uang, income, gue ngomong bukan aset, income. Gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda. Spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin nih, 97 juta, 98 juta kalau bisa, itu gue pakai, gue tanam gitu di investasi, baik itu kepemilikan perusahaan, ya kan, baik itu juga Bitcoin. Gue cari aset yang langka gitu. Kalau sekarang kan udah lebih banyak ya aset-aset gue. Self reward untuk gue pribadi itu adalah yang tadi, konsep bayar diri lu sendiri. Ketika lu punya gaji 4 juta, bisa berhasil sisihin 400 ribu atau sejuta ini lu harus pakai nih. Untuk apa nih sejuta ini? Jangan sembarangan lu pakai cuma untuk belanja hal-hal yang gak penting. Jangan dipakai bahkan untuk cuma cicilan untuk lu pamer punya handphone baru. Self reward gue apa? Self reward gue tadi, gue punya kepemilikan dari perusahaan, gue punya aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Itu self reward. Sampai detik